Gaya Lorentz. Gaya Lorentz atau biasa juga disebut dengan gaya magnetik adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik ataupun muatan bergerak dalam medan magnet. Jadi, ketika sebuah kawat dialiri arus sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Begitu pula ketika ada sebuah partikel yang bermuatan Q bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnetik dinyatakan dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Sedangkan besarnya gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnetik dinyatakan dengan persamaan F sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Menentukan arah gaya Lorentz. Yang pertama adalah arah gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Kali ini kita akan belajar cara menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. 4 jari lain yang diluruskan menunjukkan arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz ditunjukkan dengan arah tegak lurus telapak tangan. Atau kita buat seperti gambar seperti ini. Misalnya ada sebuah kawat dialiri arus ke atas, kemudian di sekitar kawat berarus ini ada medan magnet yang arahnya ke kiri. Maka akan timbul gaya Lorentz. Tapi kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Lihat, arusnya tadi kemana? Ke atas, berarti ibu jari kita harus kita arahkan ke atas. Kalau arusnya dikatakan ke bawah, maka tangan kita yang tangan kanan, harus tangan kanan ya, itu kita balik seperti ini, atau ibu jarinya ke bawah. Karena arusnya ke atas, maka ibu jari ke atas, kemudian medannya, ingat keempat jari ini menunjukkan arah medan. Kalau posisinya seperti ini berarti belum tepat, kita harus ikuti arah medan ke kiri, berarti seperti ini ya, arah arus ke atas, arah medannya ke kiri, maka arah gaya Lorentz-nya kemana? Telapak tangan ibu ada di sini. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Soal-soal seperti ini yang biasa masuk di soal UN. Sebuah kawat berarus listrik I ini diletakkan di antara dua kutub magnet utara dan selatan seperti pada gambar di bawah ya, bukan di samping. Arah gaya Lorentz pada kawat adalah, jadi kawat ini berada di antara dua kutub magnet. Sebenarnya magnet itu selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya di sini ada kutub utara dan selatan seperti ini. Tapi di sini kita akan fokus pada bagian utara magnet sebelah kiri dan bagian kutub selatan magnet sebelah kanan. Karena kawat ada di tengah-tengah kedua magnet tersebut. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa arah medan pada magnet itu bergerak dari utara ke selatan. Jadi kalau kita gambarkan garis-garis medan magnet di sekitar kawat ini akibat kedua magnet, itu arahnya seperti ini. Dan kita beri simbol B yang menunjukkan arah medan magnet. Nah, sekarang kita telah memiliki arah medan B dan juga arah arus I yang arahnya ke atas. Nah, kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Arah arus ke atas, sehingga ibu memposisikan tangan seperti ini, ibu jari ke atas sesuai dengan arah arus. Kemudian arah medannya ke kanan ya,
maka keempat jari tangan ini ibu akan putar ke arah kanan juga mengikuti arah medan, tapi ibu jari tetap ke atas karena arusnya ke atas, kemudian medannya ke kanan, maka posisi tangan seperti ini. Arah gaya Lorentz-nya ditentukan oleh telapak tangan. Telapak tangan ibu ada di sebelah sini. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Telapak tangan ibu mengarah ke dalam kertas ini ya. Kalau kita buat satu garis hayal, dia akan menembus ke dalam kertas. Maka arah gaya Lorentz adalah masuk bidang kertas. Kalau kita gambarkan, maka arah gaya Lorentz kita gambar dengan tanda X. Kita masuk ke contoh soal yang lain. Suatu kawat penghantar berarus listrik I berada dalam medan magnet B seperti pada gambar di bawah ini. Jika arus listrik I ke arah sumbu X positif, medan magnet B ke arah sumbu Y negatif, maka gaya Lorentz ke arah. Coba perhatikan sekali lagi soalnya bahwa arah arus I ini arahnya ke sumbu X positif, berarti ke arah sini ya. Dan medan magnet B arahnya ke sumbu Y negatif, berarti ke bawah sini ya. Untuk sumbu X dan sumbu Y, ibu rasa kalian sudah jelas melihatnya. Tetapi sumbu Z, untuk memudahkan kalian membayangkannya, ibu bisa buat garis bantu seperti ini, di mana sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu ketiganya saling tegak lurus ya. Jadi di sini bisa kita gambarkan arah arus I-nya ke kanan, kemudian arah medan magnet B-nya ke bawah. Maka arah gaya Lorentz kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari kita letakkan ke kanan, kemudian empat jarinya kita letakkan ke bawah seperti ini. Maka arah gaya Lorentz-nya sesuai dengan telapak tangan. Coba perhatikan telapak tangan kemana? Ke arah dalam kertas ya, atau kalau kita lihat di situ merupakan sumbu Z negatif. Jadi jawabannya C. Satu contoh soal lagi ya. Sebuah kawat diletakkan horizontal dalam medan magnetik B yang arahnya masuk bidang kertas. Jika kawat dialiri arus ke kiri, maka arah gaya Lorentz adalah ke. Kalau kita gambarkan, maka arah arus dan medan seperti ini. Di mana arah medan dikatakan masuk ke dalam bidang kertas, maka kita gambarkan dengan X. B-nya kita simbolkan X ya. Dan arah arusnya ke arah kiri, berarti ke sini. Arah gaya Lorentz-nya kita tentukan lagi. Ibu jari kita arahkan ke kiri sesuai dengan arah arus, kemudian keempat jari lainnya kita arahkan masuk ke dalam bidang kertas, jadi seperti ini. Maka arah gaya Lorentz-nya ke arah, lihat telapak tangan kita ke bawah sini ya. Maka kita gambarkan seperti ini atau arahnya ke bawah.